Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Basuni, dosen program studi Agribisnis, Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis Pertanian, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, yang disajikan di semester genap sebanyak 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis Pertanian yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan agribisnis pertanian. Yang kedua, bisa menjelaskan karakteristik dan sikap menjadi wirausaha. Yang ketiga, mampu menganalisis wirausaha berorientasi pada tindakan. Yang keempat, mampu menganalisis pengambilan resiko dalam kewirausahaan. Yang kelima, mampu mengembangkan ide dalam kewirausahaan pertanian. Sedangkan yang keenam, mampu menjelaskan model perkembangan kewirausahaan dalam merintis usaha baru. Sedangkan yang ketujuh adalah mampu menjelaskan etika bisnis. Sedangkan yang kedelapan adalah mampu menjelaskan bisnis plan. Sedangkan yang kesembilan, mampu menyusun bisnis model kanvas atau bisnis model generasi. Ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis Pertanian, yaitu mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuannya, dengan keterampilannya, dan sifat yang diperlukan untuk perintis menjadi wirausaha yang sukses. Dan untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian melalui proses belajar yang secara center of learning ya, jadi berpusat pada siswa dengan dukungan praktek lapangan dan TIK di program studi Agribisnis jenjang strata 1 Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan, mampu merumuskan dan menjelaskan topik-topik tersebut ya dengan baik dan sistematis serta argumentatif. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa yaitu mempelajari satu tentang konsep dasar kewirausahaan agribisnis pertanian. Yang kedua adalah karakteristik dan sikap menjadi wirausaha. Sedangkan yang ketiga, wirausaha berorientasi pada tindakan. Sedangkan yang keempat adalah melakukan pengambilan resiko dalam kewirausahaan. Sedangkan yang kelima adalah mengembangkan ide ya, dan peluang dalam kewirausahaan. Sedangkan yang keenam adalah model pengembangan kewirausahaan dalam merintis usaha baru ya. Sedangkan yang ketujuh adalah tentang etika bisnis. Sedangkan yang kedelapan adalah tentang bisnis plan. Sedangkan yang kesembilan adalah menyusun model bisnis kanvas ya. Jadi menyusun model bisnis kanvas atau BMC atau model bisnis generasi yang akan datang. Oke, untuk mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis Pertanian ini, jadi sistem perkuliahan kewirausahaan ini menggunakan metode hybrid ya, yaitu antara daring dan luring. Untuk daring kita menggunakan Zoom meeting dan menggunakan WhatsApp group ya, WhatsApp group seperti itu. Dan untuk pengumpulan tugas mahasiswa itu menggunakan penyimpanan WhatsApp dan Google Drive. Serta untuk strategi dan teknologi informasi, kita menggunakan berbagai strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Harapannya agar mahasiswa lebih mudah dan komprehensif dalam memahami mata kuliah kewirausahaan. Untuk metode mata kuliah ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah ya, yaitu di mana mahasiswa mampu memahami materi mata kuliah ini secara komprehensif dan adanya interaksi ya antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan yang kedua metode diskusi kelompok ya, yaitu agar pendalaman materi
mata kuliah ini bisa tersampaikan dengan baik dan mampu bekerja sama secara kelompok serta mampu menghargai pendapat orang lain. Jadi menggunakan metode to stay and to stray ya, seperti itu. Sedangkan yang ketiga kita menggunakan metode quiz ya, yaitu di mana mahasiswa itu mampu menganalisis ya secara mandiri dari mata kuliah kewirausahaan agribisnis pertanian ini dan mampu memperdalam literasi mahasiswa dengan baik. Untuk mempermudah penyampaian materi ini, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi ya, atau handbook juga, atau buku bahan literasi secara online. Harapannya agar mahasiswa itu mampu meningkatkan kemampuan literasinya ya, atau keterbukaan wawasannya ya, dan bisa memperdalam materi secara luas serta memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan untuk sistem penilaian, saya memberikan penilaian tentang teori sekitar 60% dan penugasan sekitar 40% ya. Dan untuk teori itu 20% tentang keaktifan, 20% UTS dan 20% UAS ya. Dan untuk penugasan yaitu 10% untuk dalam bentuk portofolio, sedangkan 20% dalam bentuk tugas terstruktur ya. Sedangkan 10%-nya adalah untuk kegiatan mandiri. Berikut ini saya akan tampilkan video perkuliahan tentang mata kuliah kewirausahaan agribisnis pertanian. Dan kita bisa saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya nih adik-adik? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat ya, adik ya. Sebelum saya memulai, saya akan mengecek kehadiran adik-adik ya. Mohon yang hadir tunjuk tangan, dan yang enggak hadir tolong diberikan alasannya kenapa dia tidak hadir ya. Apa sakit atau ada kegiatan atau izin ya, mungkin yang lainnya. Saya absen ya, mulai dari Amaratu hadir, terus Anggi, oke, Asri, Citra Hoirinisa, oke, Davin, oke, Pabina, oke, Faisal Aziz, alhamdulillah hadir ya. Dava, oke, Pak Is Kurniawan, ada Fajar Sidik, Hasbi, oke, Femina, iya, Muhammad Salman Naif, Muhammad Ilham Muharram, oke, Isa, ada Muhammad Fadilah, Naila, oke, Neng Dewi, oke, Putri Jahra, oke, Rapi Muldani, Rapi Adrian Muhammad Sultan, oke, ada Revaldi, oke, Rini Nurjana, Rini hadir ya. Siti Farida, kemarin nggak masuk kenapa? Minggu kemarin nggak masuk, izin apa? Oke, iya, oke. Yulianti, Haikal Ahmad Gojali, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi kewirausahaan agribisnis pertanian ya. Sebelum itu saya ingin bertanya ya kepada adik-adik, siapa di sini yang pernah melakukan wirausaha? Ada? Tidak ada ya? Atau yang melakukan berwirausaha lah. Kan ada wirausaha ya,
ada namanya, kalau wirausaha itu kan orangnya ya. Kalau wirausahawan itu apa? Hah? Wirausaha itu orangnya. Kalau wirausaha itu yang melakukan usaha, ya seperti ya. Jadi kan ada istilah wirausaha, ada wirausahawan, ada juga kewirausahaan, ya seperti itu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kita ingin nanti mata kuliah ini, agribisnis pertanian ini yang ingin dicapai ya adik-adik, jadi mampu membekali adik-adik ya dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap ya yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang sukses ya adik-adik. Harapan saya ya, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan ya, dan mampu berkontribusi untuk ketahanan pangan di bidang pertanian. Seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden bahwa Cianjur itu harus menjadi lumbungnya ketahanan pangan ya, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil pertanian. Adik-adik, untuk materi ini mungkin nanti kita akan membagi kelompok ya adik-adik ya, membagi kelompok menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif ya. Jadi kita akan membagi, ini kan jumlahnya ada 27 ya. 27 orang, nanti satu kelompok per orang itu ada 4 orang ya. Jadi kalau 27 dibagi 4 ada 7 kelompok ya. Nah, jadi membagi kelompoknya 2 stay, 2 stray ya. Jadi 2 tinggal di tempat, 2 lagi bertamu, berkunjung dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus ya berputar seperti itu. Jadi nanti kelompok 1 dari 4 orang itu 2 tinggal di tempat, yang 2 lagi berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 juga begitu ya, berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 juga berkunjung ke kelompok 4. Jadi semuanya materi ini nanti akan terbagi semuanya ya adik-adik ya. Sebelum ini saya akan memulai, nanti ada ininya sub materinya yang akan dipelajari ya. Misalnya nanti kelompok 1 berbicara tentang kewirausahaan. Kelompok 2 nanti bicara tentang wirausaha. Yang ketiga bicara tentang wirausaha ya, wirausaha ya, seperti itu. Kelompok 4 bicara nanti tentang menyusun model bisnis kanvasnya seperti apa ya, dan sebagainya. Adik-adik, sebelum saya ini mungkin nanti saya akan membawakan materi. Kira-kira adik-adik kenal nggak dengan kata kewirausahaan ini? Siapa yang coba, saya ingin tahu. Nah, kira-kira apa? Mungkin Fajar mungkin kira-kira? Pernah dengar sih? Iya, pernah dengar kan? Ya. Wirausaha itu adalah seseorang yang berwirausaha atau salah satunya berdagang. Berdagang kan banyak kewirausahaan itu. Betul nggak nih? Nah, saya mau tanggapannya. Karena ada kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya itu entrepreneurship ya. Ada juga yang namanya wirausaha ya. Atau juga ada yang namanya wirausahawan atau entrepreneur. Jadi harapan saya adik-adik ya, setelah mengikuti kuliah ini, harapan saya menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi tidak lagi ingin menjadi pegawai pemerintah atau bekerja di perbankan. Harapan saya adik-adik dengan mempelajari kewirausahaan ini, adik-adik mampu menciptakan lapangan pekerjaan ya. Karena ada 3 yang diinikan ya, lulusan adik-adik nanti ke depan tuh outputnya itu adalah menjadi sarjana dan bisa bekerja. 1, bekerja di dunia usaha dan dunia industri ya. Yang kedua, B-nya itu udah melanjutkan studi ya, bisa melanjutkan studi ke S2 atau ke S3, atau W-nya adalah wirausaha atau entrepreneur ya, seperti itu. Jadi BMW ya. Jadi harapan saya nanti ada lulus itu menjadi ada 3 ya. 1 bisa bekerja di dunia industri dan usaha, yang kedua bisa melanjutkan, yang ketiga bisa wirausaha, itu seperti itu ya.
Mungkin tadi saya akan membahas tentang kewirausahaan ya. Sebelum ini saya akan bertanya dulu. Apa sih tujuan orang ini untuk bekerja? Kira-kira apa? Ingin cari uang katanya. Kalau ini Citra, kira-kira apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup apa? Saya benar ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin Pais bisa nambahkan kebutuhan hidupnya untuk apa aja? Kebutuhan pangan, sandang, papan. Jadi sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu apa? Pakaian untuk menutupi ini. Kalau pangan, makanan, minuman. Kalau papan, nah, jadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kan, seperti itu ya. Jadi kebutuhan seperti itu ada. Jadi orang bekerja itu untuk ini ya. Jadi adalah biasanya kalau orang bekerja itu ingin jadi pegawai negeri biasanya ya. Lulusan dari sini ingin jadi pegawai negeri ya. Yang kedua, ingin menjadi profesional di bidang pertanian, peternakan, perikanan ya. Yang ketiga, ingin menjadi karyawan. Kenapa ingin jadi karyawan? Kenapa ingin jadi PNS? Seperti saya ini kan PNS. Kenapa gitu kan? Ya, harapan saya adik-adik itu menjadi seorang wirausaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak membebani pemerintah ya. Ini juga tidak membebani juga pemerintah atau BUMN atau dunia usaha, dunia industri lainnya. Kan kita jadi bawahan terus ya. Enak kan di sini menjadi juragan sendiri ya. Ya kan? Jadi mini juragan. Mengelola sendiri kan, menentukan besar kecilnya penghasilannya gitu ya. Jadi ini dah kenapa orang ini bekerja, karena pengen ini jadi PNS, menjadi karyawan, menjadi seorang profesional dan menjadi wirausahawan seperti itu ya. Ini membangun kewirausahaan di kita ya. Ternyata ini ada survei ya dari Media Group tahun 2017 dikatakan bahwa ternyata mayoritas orang Indonesia tuh ingin menjadi apa? Lebih dari 70% ingin menjadi pegawai negeri ternyata. Sedangkan yang menjawab ingin menjadi pengusaha hanya 20%. Bangsa orang lain itu kebanyakan tidak ingin jadi pegawai negeri tapi ingin jadi seorang pengusaha. Makanya entrepreneur kita tuh sedikit sekali gitu ya. Ya. Wirausaha muda itu sedikit sekali. Mungkin hanya 5 atau 10%. Kalau di luar negeri kayak di Eropa, di Jepang itu banyak pengen jadi seorang pengusaha. Ya. Kalau kita pengen jadi karyawan, ya menjadi pegawai negeri atau menjadi karyawan bank atau perkaryawan yang lainnya ya. Ternyata ya motivasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha itu ternyata sangat rendah ya, rendah sekali, hanya 5% ya seperti ya. Jadi lebih suka menjadi orang upahan ya, atau pekerja daripada membuka usaha sendiri. Ya, jadi pengen jadi orang upahan, kayak kerja bener di Puyen, gajinya berapa? Kecil ya, hanya 3 UMR. Kalau jadi wirausaha bisa lebih daripada 3 juta atau 10 juta. Jadi jangan khawatir bahwa Adi mampu menciptakan kewirausahaan ini. Terus juga ini survei tenaga kerja nasional kita menyatakan bahwa profil tenaga kerja Indonesia memang dikuasai oleh pekerja. Pekerja kita tuh. Jadi buruh itu banyak kan ya. Jadi dari total pekerja 25 juta orang, jumlah yang menjadi pengusaha kurang dari 1/5-nya. Dari 25 juta kurang kan. Jadi pengusaha itu kurang sekali. Jadi ini kesempatan besar bagi adik-adik lulusan ini, harapkan saya menjadi seorang entrepreneur seperti itu ya adik-adik. Oke ya. Kenapa wirausaha itu menjadi pilihan? Karena pengangguran meningkat. Jadi adik-adik kalau nanti lulus ya mungkin 1 minggu senang
2 minggu senang, sebulan masih senang, 3 bulan kok belum ada yang nawarin kerja, wah mulai stres itu kan. Nah, mulai saat inilah adik-adik mulai merintis tentang wirausaha. Kalau punya usaha ini kan mau saya dipanggil bekerja atau tidak juga kan kita sudah mempunyai usaha, ya. Seperti itu ya, adik-adik. Nah, ternyata karena apa menunggu ini panggilan pekerjaan dari dunia usaha industri atau dari pemerintah daerah atau dari dinas pertanian dan lain sebagainya. Ya, kedai lapangan pekerjaan kita semakin menurun, ya, karena banyak digantikan oleh apa? Roboting itu kan, adanya revolusi industri itu kan. Kalau dulu nyangkul itu pakai manusia, sekarang pakai apa? Pakai traktor ya, kan banyak, atau pakai juga untuk apa? Menyiangi tanaman pakai drone ya, seperti itu. Jadi lapangan pekerjaan kita menurun. Jadi kita harus mampu berkompetensi ya, melakukan persaingan ya. Mampu nggak kita seperti itu ya? Oke ya. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjutkan mungkin akan bertanya. Silakan, siapa namanya? Saya Pak. Izin bertanya, jadi apa perbedaan antara kewirausahaan, wirausaha, dan wirausahawan? Ya, saya Pak. Izin perkenalkan, nama saya Pak Ijin Kurniawan dari semester 4. Izin menanyakan, selain ditumbuhkan, apakah kemampuan dan jiwa kewirausahaan bisa Terima dibentuk? kasih pertanyaannya dari Naila ya dan sama Pais ya. Mungkin dari pertanyaan ini ada yang menanggapi mungkin dari satu atau dua orang mahasiswa tentang pertanyaan itu? Izin Pak, saya mau menanggapi terkait pertanyaan yang dari Naila. Saya Amaratu, di sini saya akan menjelaskan, mungkin tadi dari Bapak sudah dijelaskan secara garis besarnya, untuk kewirausahaan itu merupakan suatu kegiatan atau prosesnya untuk yang berfokus pada konsep untuk menciptakan suatu inovasi terbaru di dalam usahanya. Nah, kalau misalkan wirausahanya sendiri merupakan suatu kegiatan atau usahanya dalam menghasilkan suatu produk dan jasa. Sedangkan untuk wirausahawan adalah pelaku atau orangnya yang akan melakukan wirausaha itu, yang mana mereka memiliki kemampuan untuk mengambil resiko dalam daripada Amaratu tentang perbedaan tadi kewirausahaan atau entrepreneurship dengan wirausaha dan wirausahawan atau entrepreneur. Dan saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Ais ya. Apa sih, apakah kewirausahaan itu bisa dibentuk atau tidak? Ya. Kalau berbicara tentang kewirausahaan itu kan kita berbicara tentang apa? Generasi yang akan datang, menyiapkan masa depan yang akan datang, ya seperti itu. Jadi kewirausahaan itu ditumbuhkan ya, bukan dibentuk ya, tapi ditumbuhkan ya. Bisa dibentuk, tetapi melalui proses pendidikan, pelatihan, melakukan workshop-workshop atau seminar-seminar. Jadi kalau kewirausahaan ini harusnya tuh ditumbuhkan. Seperti kita memandang sebuah bibit ya. Bibit itu apa? Atau biji ya, atau benih ya. Sehebat apapun yaitu bibit, tetap adalah bibit karena belum terlihat apa komponennya, belum ada akarnya, belum ada batangnya, belum ada apa lagi bunganya, belum ada buahnya. Tapi kita selalu ingin memandang bahwa bibit ini punya semuanya, punya akarnya, punya batangnya, punya daunnya dan buahnya. Nah, bagaimana supaya bibit ini tumbuh subur? Berarti harus ada tempatnya, ya, ada juga benihnya sesuai dengan kondisi lingkungannya, ya, seperti itu ya. Jadi kewirausahaan itu ditumbuhkan ya, bukan dibentuk. Dibentuk ya memang bisa, tapi melalui beberapa kegiatan pelatihan dan diklat ya, melakukan pendidikan dan pelatihan, bisa juga melalui workshop itu membutuhkan yang lama. Tapi kalau kita tumbuhkan, ya, itu akan cepat sekali. Mungkin
apa kesimpulan daripada mata kuliah yang saya berikan ini? Mungkin bisa memberikan masukan satu dua dari hasil pertemuan ini? Tidak ada? Jadi ada beberapa kesimpulan yang akan kita simpulkan dari hasil pertemuan ini. Yang pertama bahwa untuk kewirausahaan itu perlu adanya kreativitas dan inovasi ya, adik-adik ya. Nah, kenapa ya? Karena kewirausahaan ini menekankan kepada kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru ya. Tadi seperti disebutkan oleh Amaratu bahwa apa yang dimaksud dengan kewirausahaan itu, yaitu menciptakan apa ya, prosesnya ya. Prosesnya itu seperti apa, menciptakan ide-ide baru ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah menciptakan nilai tambah ya. Ya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah mampu melakukan pengambilan resiko ya. Seorang wirausaha itu harus mampu ya melakukan terobosan-terobosan ya, seperti itu. Jadi ada 3 kesimpulan. Satu, yang pertama adalah terciptanya kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah menciptakan nilai tambah. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengambilan resiko, seperti itu. Mungkin gitu adik-adik pertemuan dari saya ya. Kalau ada hal yang kurang penjelasan untuk mata kuliah ini, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih kepada adik-adik yang telah senantiasa mengikuti mata kuliah ini, dan saya harap tetap adik-adik sehat walafiat dan tetap semangat ya, dan harapannya menjadi seorang wirausaha yang sukses ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah pantun, boleh enggak? Adik-adik kan tahu aura kasih ya? Siapa itu aura kasih? Jadi cantik nian aura kasih, cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dan salah satu cuplikan proses perkuliahan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan agribisnis pertanian. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya, dan senantiasa menjaga kesehatan. Saya Ruli Basuni undur diri, dan saya akan tutup dengan sebuah pantun pendek. Cantik nian, aura kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.